Rumah mewah di tengah kota, malam yang sunyi, dan sebuah tragedi yang akan mengguncang Indonesia. 11 orang yang dikurung di kamar mandi kecil. 7 diantaranya tak pernah keluar hidup-hidup. Sebelum kita mulai kisah mengerikan ini, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan lonceng, dan beri like agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri nyata lainnya. Mari kita mulai. Kisah ini berjudul Pembunuhan Pulau Mas, 11 jiwa di balik pintu yang terkunci. Pagi itu, suasana kompleks perumahan elit Pulau Mas terasa aneh. Biasanya rumah milik Dodi Triyono ramai dengan aktivitas. Namun sejak malam sebelumnya, lampu rumah menyala terus, tetapi tak ada sedikit pun tanda kehidupan di dalamnya. Salah seorang teman mencoba untuk menelepon berkali-kali, namun tak ada jawaban satupun dari penghuni rumah. Ia kemudian memutuskan datang ke rumah itu, menekan bel berkali-kali, tapi nihil, tak ada yang menjawab, tak ada yang keluar. Akhirnya warga melapor ke ketua RT dan aparat polisi datang ke tempat itu. 3 polisi berhasil mendobrak pintu. Bau aneh langsung menyergap. Lantai yang penuh dengan barang-barang yang berserakan. Lalu dari lantai 2 terdengar suara ketukan lemah, hampir tak terdengar. Mendengar itu, mereka lari hingga menemukan sebuah kamar mandi dengan pintu yang terkunci. Saat mereka membuka pintu itu, pemandangan yang tak akan pernah bisa dilupakan terlihat. Ada 11 orang terhimpit dalam ruangan 2 kali 1 meter. Sebagian sudah kaku dan beberapa masih hidup dengan tangisan histeris. Rumah itu adalah milik Dodi Triyono, seorang arsitek kaya raya. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah namun sangat tegas. Malam itu, ia sedang berkumpul bersama 2 putrinya, 2 sopir, dan beberapa pembantu rumah tangga. Korbannya yaitu Dodi Triyono tewas, 2 putrinya remaja tewas di tempat, sopirnya yang bernama Yanto tewas, asisten rumah tangga tewas, 4 orang selamat namun mengalami trauma sangat berat. Kesaksian mereka kemudian menjadi kunci untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kesaksian dari salah satu korban selamat menggambarkan bahwa di malam itu penuh dengan teror. Kejadian sekitar pukul 03 dini hari. Ada 3 pria bertopeng yang masuk melalui pintu utama rumah. Mereka mengancam dengan membawa senjata tajam dan sebuah pistol rakitan. Korban akhirnya dipaksa untuk berjongkok
tangan mereka kemudian diikat dengan kabel plastik. Pelaku kemudian memaksa Dodi untuk menyerahkan kunci mobil dan juga ATM miliknya. Saat itu, Dodi mencoba untuk tenang. Namun, situasi semakin panas saat pelaku memukul salah satu sopir karena dianggap lambat. Setelah berhasil mengambil harta, pelaku tidak langsung pergi. Mereka justru memaksa seluruh penghuni rumah untuk masuk ke kamar mandi yang sempit di lantai 2. Pintu dikunci dengan rapat dari luar. Dan di dalam kamar mandi, suasananya menjadi semakin mencekam. Udara terasa sangat panas. Dinding-dinding mulai berembun. Anak-anak menangis dengan histeris. Dan beberapa orang dewasa berusaha untuk menenangkan mereka. Namun, semakin lama mereka mulai sesak napas. Beberapa dari mereka berusaha untuk memecahkan pintu itu, tetapi gagal. Bayangkan, jam demi jam berlalu. Satu persatu korban mulai tidak bergerak, dan yang masih sadar mencoba untuk tetap terjaga, berharap ada seseorang yang datang membawa pertolongan. Kepolisian akhirnya segera membentuk tim khusus untuk penyelidikan. CCTV di sekitar rumah kemudian diperiksa. Jejak mobil yang dibawa kabur dilacak. Polisi juga menemukan sebuah sidik jari di beberapa tempat di rumah itu. Dan dalam waktu singkat, identitas pelaku diketahui, yaitu Ricky Ramadan alias Rido, residivis kasus perampokan yang bersama dua rekannya, Ristiawan dan Ridwan, yang diduga terlibat. Polisi melacak mereka hingga ke Bekasi dan Karawang. Penampakan di rumah itu berlangsung drastis. Kejadian yang begitu menegangkan. Rido ditembak mati karena berusaha untuk melarikan diri dan melawan, sementara dua rekannya berhasil ditangkap hidup-hidup. Dalam proses interogasi, terungkap bahwa Rido pernah bekerja dengan Dodi dalam urusan jual beli mobil. Ia berkata bahwa ia merasa ditipu sehingga menyimpan dendam pada Dodi. Aksi perampokan ini bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi juga untuk menghukum Dodi. Namun, cara mereka mengeksekusi korban menunjukkan sadisme yang luar biasa. Mereka mengurung 11 orang di ruang sempit tanpa udara. Mereka sadar bahwa resiko kematian sangat tinggi. Kasus ini menyita perhatian dari media nasional. Setiap hari, berita tentang tragedi Pulau Mas menghiasi TV dan korban mendapat banyak perhatian. Di persidangan, dua pelaku yang selamat dijatuhi hukuman seumur hidup. Banyak yang merasa kalau hukuman itu pantas bagi mereka. Namun, ada juga yang menilai bahwa mereka seharusnya dihukum mati. Korban yang selamat mengalami trauma yang mendalam. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa tidur dengan nyenyak.
Dan setiap kali mereka mendengar suara pintu dikunci atau ruangan sempit, mereka akan ketakutan. Beberapa orang percaya masih ada pelaku lain yang belum tertangkap. Ada yang menduga peristiwa ini melibatkan orang dalam. Namun hingga kini, misteri itu tak pernah terjawab tuntas. Kejadian ini membuat masyarakat sadar pentingnya keamanan rumah. Banyak yang mulai menggunakan CCTV, alarm, dan pagar yang lebih tinggi. Namun, pelajaran paling penting adalah jangan pernah meremehkan ancaman. Kejahatan bisa datang dari orang yang pernah kita kenal. Tragedi Pulau Mas adalah salah satu pembunuhan paling mengerikan yang terjadi di Indonesia. Ia meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban dan juga masyarakat. Jika kamu ingin terus mengikuti kisah nyata penuh misteri ini, klik tombol subscribe sekarang dan beri like. Juga bagikan video ini agar lebih banyak orang waspada. Cukup sekian, sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.